lebih baik berdiri di bis daripada duduk manis di terminal, di halte bis. Karena tidak akan sampai ke Mangga 2, karena waktu itu kan sasaran kami ke Mangga 2. Jadi lebih baik berdiri di dalam bis daripada kita duduk manis di halte, karena kita tidak akan sampai di Mangga 2 kalau duduk manis di, kan peluang kan di situ selalu ada. Kalau misalnya orang turun membaca ada peluang, ya kita dudukkan seperti itu di bis. Nah, saya berpikir seperti itu. Berada di PDM ini kan saya seperti ada berdiri dengan artinya ada pengalaman sedikit. Kemudian yang kedua, saya merasa banyak keputusan itu ditentukan oleh pimpinan. Kan seperti itu. Nah, kalau saya tidak menjadi pimpinan, pikiran saya, kalau tidak menjadi pimpinan, maka ide-ide saya yang misalnya saya sekolah di Jakarta ini, kapan saya bisa implementasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, pemirsa Remeh Temeh. Alhamdulillah kita bisa mengudara kembali ketika kemarin sempat berhenti sejenak sehabis kita bertemu dengan ada acara dengan MUI Banten gitu ya, PWM Banten sorry. Kali ini saya alhamdulillah kedatangan narasumber atau tamu kembali untuk di Remeh Temeh. Ini orang hebat. Karena dari karakternya beliau itu banyak ditanya-tanya sama orang, benarkah gitu. Maka ada kurang lebih 10 orang yang merequest orang ini untuk menjadi narasumber di Remeh Temeh. Kita lihat dulu ya, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz Abu Nawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Antum bagaimana, sehat? Alhamdulillah sama sehat, alhamdulillah. Iya. Ini mohon maaf nih mengganggu di waktu kesibukannya nih, masih pakaian seragam ya. Iya. Ya teman-teman, sebagai informasi, Ustaz Abu Nawas ini ada di Jayapura. Maka kalau sekarang itu pukul 2 di Tangerang, maka di Jayapura itu sudah pukul 16 ya Ustaz ya? Iya. Ya, maka memang kali ini Remeh Temeh dimajukan, karena kalau jam 4 seperti biasanya, maka nanti Ustaz Abu Nawas pas dengan azan maghrib. Kita lihat dulu biodata beliau. Ini namanya, mungkin Anda kan pikir, itu namanya benar nama Abu Nawas, ternyata benar. Beliau namanya Abu Nawas, seorang magister pendidikan, tempat tanggal lahir. Oh, tempatnya di mana Ustaz? Di 3 huruf saja Ustaz, itu di Liu, L-I-U gini ya? Iya. Oke, namanya Ustaz Abu Nawas, magister. Beliau adalah seorang magister pendidikan, ahli berarti di bidang pendidikan. Tempat tanggal lahir di Liu 31 Desember 1968. Alamatnya di Jayapura. Pendidikan S1 Universitas Cenderawasih Jayapura, S2-nya di dekat sama Tangerang, Universitas Negeri Jakarta. Nah, kata-kata mutiaranya ini ya yang akan menarik. Manusia itu senang dibantu, maka bantulah agar ia senang. Jadi Pak Abu Nawas ini menginginkan agar semua manusia itu senang. Ustaz, boleh cerita sedikit Ustaz, kenapa benarkah itu nama antum itu Abu Nawas gitu? Boleh cerita sedikit Ustaz? Masya Allah Ustaz, hari ini Ustaz ini ceritanya memang panjang ya, memang panjang. Sewaktu SD itu kami kan tinggal di kampung jauh sekali. Saya ingat saya itu kelas 4 dan kelas 5 kami ada ikut ujian pelajar teladan di ibu kota kecamatan, walaupun levelnya kabupaten tapi pelaksanaannya di kecamatan. Tahun pertama saya ikut itu hanya sampai juara 4 saja, karena juara 4 jadi tidak dapat beasiswa. Nah, tahun depannya lagi dibikin lagi acara yang sama, ujian pelajar teladan berbeasiswa. Saya ikut lagi. Itu perjalanan dari kampung itu Ustaz, tidak ada kendaraan, jalan kaki saja.
dari jam 2 malam itu sampai di ibu kota kecamatan itu 6:30 pagi. Nah, sebelum acara dimulai, saya tidak tahu kenapa saya baca buku bahasa Indonesia di tempat kegiatan itu. Tertulislah nama orang yang pintar sekali di situ, namanya Abu Nawas. Begitu kira-kira ceritanya. Saya iseng-iseng saja daftar. Kemudian ikut ujian, sampailah pengumuman 1 bulan kemudian. Saya termasuk sampai 3 besar, artinya juara 3. Dan itu dapat beasiswa. Nah itu dia, beasiswa inilah yang artinya sebagai orang kampung, oh iya saya kan lahir dari status sebagai anak yatim Ustadz. Jadi tidak kenal namanya bapak itu seperti apa. Kata ibu saya masih merah itu bapak saya meninggal. Jadi tidak kenal wajah bapak saya seperti apa, kasih sayang dari bapak saya seperti apa. Jadi di kampung begitu. Nah, jadi tidak tahu nih, saya lihat nama di situ bagus, saya iseng-iseng daftar aja pakai nama Abu Nawas. Karena miskin dibilang beasiswa, ya saya berpikir insya Allah berarti saya bisa lanjut SMP ini di kota ini. Ini saya bisa lanjut SMP di kota. Nah itu betul, jadi dengan uang 60.000 waktu itu Ustaz, 60.000 itu saya bisa melanjutkan sekolah di SMP di kota, ibu kota kabupaten. Nah sebelum tamat itu, ketika penulisan SD itu saya masuk ketemu kepala sekolah. Kepala sekolah saya masih ada alhamdulillah. Saya tanya, Bapak katanya nama itu agak bagaimana begitu. Dia bilang, tidak usah nak, itu saja, itu namamu bagus, sudah ada di Jakarta. Wah, sebut nama Jakarta, orang di kampung itu sebut nama Jakarta itu sesuatu banget Ustaz. Saya bilang, oh iya Jakarta ya Pak ya, Jakarta. Ya sudah kalau begitu saya Jakarta saya. Ternyata sampai di ini menjadi apa? Inilah kemudian perjalanan hidup sampai saat ini. Kadang-kadang ini membutuhkan proses beradaptasi dengan nama sendiri karena reaksi dari teman-teman sekeliling itu kan kadang-kadang ya seperti itu. Kadang-kadang ya memandang saya ini seperti yang tokoh Abu Nawas dalam kisah itu. Betul Ustaz. Jadi tapi tidak apa-apa. Waktu saya KKN misalnya itu kebetulan di daerah terpencil di Jayapura sini, karena tadi saya kan kuliah di Jayapura. Ada daerah pelosok sana kita ini. Saya kebetulan bergabung dengan Yonif Batalion Infanteri 143 Lampung. Nah, ada salah satu komandan di situ, ya rupanya pandai juga, Manurung. Dia bilang, tenang saja Pak Abu, namamu bagus. Saya kasih singkatan kasih kepanjangan begitu. Nah itu juga saya senang lagi lah. Katanya, aku bukan untukmu, namun ada waktu sedikit begitu. Saya bilang, wih keren juga ini. Saya selalu dapat orang yang bikin keren-keren saja. Aku bukan untukmu, namun ada waktu sedikit. Ya keren lagi, ya sudah agak percaya diri lah. Tetapi saya ingat waktu awal kuliah pertama sekali kuliah di kampus di Uncen itu, anaknya dosen saya itu juga sama penasarannya dengan 10 yang merequest ini. Dia bilang, Bapak bisa nggak saya datang ke kampus? Padahal itu anak SD itu. Loh kenapa mau datang ke kampus? Karena ternyata dilihat di daftar nama absennya waktu itu ada nama Abu Nawas di dalam absen bapaknya. Dia minta. Banyak orang yang penasaran. Dia bilang, ya sudah, ikutlah. Dan akhirnya betul dia datang, dia lihat-lihat saja. Tapi kesimpulannya, oh itu ya yang namanya Abu Nawas ya. Itu ya yang namanya. Sudah lihat saya sudah senang. Sudah lihat saya sudah senang. Dan begitu seterusnya. Banyak tempat yang di satu sisi kalau saya biarkan larut, saya akan tenggelam dalam minder, tetapi di sisi lain saya harus memanfaatkan nama itu sebagai media berkomunikasi dengan orang-orang lain. Karena ternyata kalau disebut nama itu di samping juga banyak memang yang tertarik, padahal tidak ada apa-apa. Kira-kira begitu sedikit. Nah, satu kali tahun 98 ini Ustaz Ari. Tahun 98 itu kan pengangkatan jadi PNS. Ditempatkan di Kabupaten Fakfak yang sekarang Papua Barat. Karena sekarang kan sudah
terbagi dua, Papua dan Papua Barat. 98 itu kami berangkat ke sana pakai kapal laut 3 hari 3 malam dari Jayapura ini, dari Jayapura. Itu rupanya karena aslinya kan saya sebenarnya pegawai Departemen Agama, Ustaz, sampai sekarang. Jadi orang-orang di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pak itu berduyung-duyung, berbondong-bondong datang ke pelabuhan hanya mau lihat mana pegawai baru yang namanya Abu Nawas itu. Jadi memang saya menyesal sekali waktu itu, ya Allah, kenapa orang-orang seperti ini? Nah, ya seperti itulah banyak hal yang jadi saya tidak kaget kalau misalnya orang yang pertama kali kenal dengan saya pasti ya contohlah teman-teman yang saya menghubungi kontak person itu pasti ada komentarnya juga agak sesuatu begitu, tapi tidak apa-apa, itu saya sudah biasa. Ya Ustaz. Boleh tahu nggak, berarti nama sebelumnya bukan Abu Nawas ya? Ya itu dia. Jadi nama saya sebenarnya kan Doleksi. Oke. Doleksi. Oke. Terus yang kedua yang saya mau tanyakan, berarti Ustadz Abu ini asli Papua ya? Oh tidak. Oh nah, bukan. Kami ini dari perantau dari Sulawesi Selatan. Oh, dari Bugis. Dari Bugis. Iya. Oh. Ya, dari Bugis. Itu bisa merantau dari Bugis. Oh, pantas ya dialeknya kayak dialek orang ini ya. Sangat Melayu gitu ya. Oh iya. Ustadz Ari pintar juga nih. Melayu ya. Ya, Ustadz, itu kan ketika Ustadz Abu itu lahir di Papua, kan pasti kan kulturnya berbeda walaupun dari keluarga Bugis gitu ya, keluarga perantau dan keluarga petarung lah. Kita tahu betul suku Bugis itu memang sama seperti suku Minang yang suka merantau kemana-mana, dan suku Jawa juga gitu kan. Nah itu bagaimana? Tadi saya lihat dengan ceritanya itu kan etos untuk belajar, etos untuk dapat beasiswa. Itu bagaimana bisa sampai dapat? Karena kan mungkin saat itu kultur atau atmosfer pendidikan di Papua kan belum seperti sekarang mungkin ya. Mungkin kan dulu kan mungkin pendidikan itu kayak tadi begitu mendengar Jakarta itu kayak mendengar Mekah di mau kita mau pergi haji gitu kan. Itu bagaimana saat bisa menumbuhkan semangat sampai saya harus bisa nih, saya harus bisa begini, harus bisa begitu gitu. Kalau istilah sekarang mungkin saya yang ada di situ, Ustaz. Istilahnya orang bilang long life learning begitu. Saya memang suka belajar. Saya tidak membaca pada saat mau ujian. Termasuk tadi itu yang dari waktu SD itu, ya termasuk saya memang suka membaca di pos ronda. Kalau ada buku itu pasti. Di setiap tempat-tempat misalnya waktu ke kota itu ada koran-koran tuh, ada majalah-majalah, pasti ibaratnya saya berusaha sedapat mungkin untuk bahasa ininya, saya pasti embat dia kalau ada buku di depan saya. Dan itu selalu saja Ustadz, ada sesuatu yang mungkin susah dinalarkan ya, tentang buku, sesuatu yang susah dinalarkan. Misalnya, ketika saya mencari nilai, tiba-tiba misalnya saya dapatkan buku yang lama sekali, kira-kira kalau di Indonesia kan, padahal ini buku Bugis, judulnya Setetes Embun di Atas Tanah Gersang. Itu saya baca sampai ibarat terinternalisasi dengan baik, mendarah daging dengan baik, menjadi pedoman hidup lah. Tapi tidak pernah lagi ketemu buku itu, sesudah itu hilang, dan begitu seterusnya. Banyak orang yang mungkin kena lihat saya itu soal buku ini ya, soal buku. Ada teman satu yang pindah di Jogja, yang dulu kepala PU di Fakfak. Dia sempat waktu mau pindah itu, dia hanya menitipkan satu koper buku. Dia bilang 1 koper buku ini saya berikan kepada Pak Abu, begitu. Dan itu hanya salah satu contoh. Kalau mau diurut-urut lagi, saya juga heran kenapa misalnya Bupati Fakfak waktu itu mampir di sekolah memberikan briefing pada semua guru, ternyata menugaskan kepada saya untuk membuat resume daripada buku The Brain Power itu, kemampuan otak kanan itu. Waktu itu kan kita belum kenal PowerPoint.
Jadi wah susahnya setengah mati membuat resume itu. Tetapi dari situ saya rasa ya Allah, Allah punya cara sendiri untuk yang susah dinalarkan oleh manusia. Yang seperti itu pasti selalu adalah termasuk misalnya yang hari ini kita bersama-sama, saya bersama-sama Ustaz tadi, saya sangat senang. Itu seolah-olah saya tertuntun ke arah seperti ini. Kira-kira begitu, susah dinalarkan. Ya. Ya, ini justru saya benar susah dinalarkan gini. Saya kebetulan sama orang yang suka buku. Dan percaya atau tidak, background saya kan buku ya. Kan itu kan, saya yakin Ustadz Abu ini tidak percaya dengan kebetulan. Karena semua itu ada sebab akibat gitu kan ya. Nah, saya menyukai buku, maka ketika ada teman-teman Aero yang punya buku itu, saya berusaha untuk memilikinya, karena dari buku kita bisa belajar ide dan gagasan seseorang gitu kan. Lalu yang kedua, kan antum ini kan PNS ya. Lalu kenapa meminta menjadi kepala sekolah di Muhammadiyah? Baik, ini ceritanya juga seru nih. Pasti. Jadi 2011 kan saya pindah dari Fakfak ke Jayapura. 2011, Agustus 2011. Kemudian saya mengajar di MTS. MTS dan SMP itu satu lokasi. MTS ada di lantai 3. Terus ini kalau ini mungkin setelah pulang dari Jakarta, maksud saya tadi itu sudah di sini. Di Jakarta 2008 ya Ustaz. Saya 2008 di Jakarta selesai. Pulang sampai di Jayapura ini mengajar seperti biasa. Terus saya lihat ini kok SMP di bawah ini ada, mungkin saya kayaknya perlu berpartisipasi di situ. Tibalah saatnya pensiun kepala sekolah yang ada. Pada saat bersamaan tahun 2015 itu atau 2016 itu kan saya termasuk salah seorang pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Jayapura. Tentu pengambil keputusannya tentang kepala sekolahan waktu itu kan tidak terpisah dari keputusan kebijakan daripada PDM, dalam hal ini Majelis Ikdasmen. Ketika mengalami kebuntuan, tidak ada yang memenuhi kriteria, bahkan memang tidak ada yang mau. Dalam rapat 9 orang itu saya kemukakan dalam hati saya, kalau saya tidak gunakan kesempatan ini susah. Kalau ada kesempatan kita manfaatkan. Itu Ustaz, ada kan istilah apakah celometan ke istilahnya di Jakarta waktu itu. Dia bilang begini, saya ingat betul itu, lebih baik berdiri di bis daripada duduk manis di terminal, di halte bis, karena tidak akan sampai ke Mangga 2, karena waktu itu kan sasaran kami ke Mangga 2. Jadi lebih baik berdiri di dalam bis daripada kita duduk manis di halte, karena kita tidak akan sampai di Mangga 2 kalau duduk manis kan peluang kan di situ selalu ada. Kalau misalnya orang turun membaca ada peluang, ya kita duduk kan seperti itu di bis. Nah, saya berpikir seperti itu. Berada di PDM ini kan saya seperti ada berdiri dengan artinya ada pengalaman sedikit. Kemudian yang kedua, saya merasa banyak keputusan itu ditentukan oleh pimpinan, kan seperti itu. Nah, kalau saya tidak menjadi pimpinan, pikiran saya, kalau tidak menjadi pimpinan, maka ide-ide saya yang misalnya saya sekolah di Jakarta ini, kapan saya bisa implementasikan semangat itu yang karena belajar sedikit, berada di tengah, di middle saja, di middle manajemen, rasanya susah sekali tuh mengambil keputusan, apalagi mengimplementasikan dalam keputusan itu susah sekali. Saya pikir lebih baik saya gunakan. Walaupun secara berlangsung dengan alot keinginan saya itu, akhirnya ya jadilah kepala sekolah SMP Muhammadiyah tahun 2017 itu. Jadi ini tahun saya yang terakhir barangkali. Itu saat itu tadi antum itu sekarang saya baru tahu kenapa kalau tulisan-tulisan antum itu banyak kan bahasa-bahasa satir atau bahasa-bahasa kiasan. Karena memang orangnya suka menggunakan bahasa-bahasa satir atau kiasan tadi, seperti berdiri di halte tapi dengan berdiri di bis. Duduk manis di halte, duduk manis di halte sama berdiri di bis yang tidak nyaman, tapi dia
bergerak terus itu kan ada pelajaran yang bisa diambil dari situ. Itu bahasa Saya satir. juga belajar dari alam, belajar dari kehidupan kita. Ya, berarti memang itu karakter asli ya ketika saya baca tulisan antum kan di Aero itu, ini kok banyak bahasa satir ya gitu. bahasa kiasan ketika antum ngasih foto bulan purnama atau foto bulan purnama dengan pagar yang itu, saya bilang ini maknanya apa gitu kan, secara linguistik atau semiotik gitu kan, ini keren ini. Makanya ketika ada orang yang request, coba kita kejar bersedia nggak gitu kan. Tapi Ustaz, ada pertanyaan lagi tentang Muhammadiyah, karena kebetulan saya juga ada di Muhammadiyah Tangerang. Terus remeh temeh ini penonton yaitu kebanyakan mahasiswa umum, mahasiswa Muhammadiyah lebih banyak, lalu ibu-ibu Aisyah juga tergabung di sini dari Sabang sampai Merauke. Dan memang di sini itu teman-teman, kenapa sih orang di remeh temeh itu sebenarnya obrolannya santai, tapi yang diajak ngobrol itu bukan orang sembarangan, orang-orang yang sudah membuktikan kepada lingkungannya minimal bahwa dia telah berbuat sesuatu. Nah, mudah-mudahan saja teman-teman nanti yang menonton acara ini bisa mengikuti jejak antum, berbuat gitu kan, yang tadi itu keywordnya, membuat orang senang gitu kan, jangan membuat orang susah. Kalau membuat orang susah ya malah jadi ini. Nah, itu bagaimana dakwah di sana itu? Bagaimana Ustaz dakwah Muhammadiyah di Jayapura itu? Ya, kalau dakwah di Muhammadiyah ini kan di Jayapura ini sebenarnya yang saya alami itu yang lebih seru di Fakfak waktu itu, Ustaz. Di Fakfak. Jadi mungkin saya balik sedikit begini. Saya disapa Ustadz itu berat. Tapi tadi saya berpikir ini mungkin doa, dan ini harus kita persepsikan sebagai doa dari teman yang menyapa Ustadz. Kenapa? Karena kan saya basicnya bukan agama, Ustadz. Tidak ada basic agama. Di Fakfak itu masuk ke Departemen Agama satu tantangan tersendiri. Masuk di Sanawiyah tantangan tersendiri. Yang mana kala itu kan saya lihat yang mengisi mimbar ceramah Ramadan, mimbar khutbah Jumat itu, maaf, tidak ada teman-teman saya, jarang sekali teman-teman saya dari teman sekantor dari Sanawiyah yang dalam hal ini notabene kan basicnya agama, yang mengisi orang lain. Saya bilang, di mana Sanawiyah ini bangkit? Lalu saya ingat cerita ini, Ustadz. Konon di Tanah Suci itu ada orang yang kerjanya hanya membagi-bagi Al-Quran ketika musim haji. Jadi membagikan kepada orang saja, bagi ke orang. Oleh orang Indonesia yang sebagai tukang pembersih-bersih di sana, itu ditanya, Bapak, selama saya di Mekah ini belum pernah saya lihat orang seperti Bapak. Kenapa? Tidak ada orang yang bertugas di sini yang bersedia membagi-bagi Al-Quran untuk orang lain kecuali Bapak. Baru tahun ini saya lihat ada seperti itu. Maka berceritalah sama Bapak. Nah, saya itu tidak bisa mengaji. Katanya begitu, saya tidak bisa mengaji. Jadi saya berharap dengan saya membagi Al-Quran itu, orang yang membaca Al-Quran karena saya membaginya, saya dapat pahala. Kira-kira begitu, Ustaz. Insyaallah. Nah, tahun itu sudah tahun 2000-an, 2001, 2002, 2003. Saya menjadi takmir masjid di sekolah. Menjadi takmir karena ada masjid sekolah di sana, di Fakfak itu ada Masjid At-Tarbiyah namanya. Saya menjadi takmir dan saya memang minta sebagai sekretaris yang tugasnya adalah mengantar dan menjemput dai. Ini tadi paradigmanya ke sana. Saya berpikir mudah-mudahan dengan saya mengantar dan menjemput dai, itu saya dapatkan ikut juga kebahagiaan pahala daripada dai-dai yang menyampaikan dakwah itu. Nah, saya ditanya kemudian orang teman-teman baik kami yang ada di pengadilan agama itu, kan rata-rata teman itu pengadilan agama, dan di Fakfak saya ceritakan waktu itu motor masih dihitung dengan jari. Jadi kebetulan memang saya sudah membawa motor dari Jayapura. Itulah yang saya gunakan sebagai antar jemput dai. Suatu kali Ustadz yang saya antar pulang ke kantor pengadilan agama itu, dia menepuk bahu saya. Namanya Pak Arif. Saya lupa belakangnya, Pak Arif. Pak Arif. Dia bilang begini, dia tepuk, dia bilang,
Saudara Abu, hari ini kau antar saya, hari ini kau jemput saya doakan suatu ketika nanti kamu juga diantar jemput sebagai pengganti saya di belakang sini. Wah, saya terharu sekali, saya terenyuh Ustaz, dan itu menambah motivasi untuk ikut belajar mengaji, sehingga saya bertanya-tanya, akhirnya saya ikut bergabung dengan teman-teman. Kebetulan saya biasanya kalau malam-malam Minggu atau malam Rabu, saya ada di rumah teman, bercerita di rumah teman itu. Saya menengok ke kiri, di situ ada teman yang di situ ada teman yang berkumpul-kumpul, ternyata itu pengajian Rabu malam, Selasa malam. Oleh ketuanya sering ketemu di masjid, saya tanya, boleh nggak Ustaz, saya ikut bergabung mengaji, belajar ngaji sama Ustaz. Wah, itu dia. Beliau bernama Ahmad SKM, sekarang beliau sudah ada di Sidoarjo. Boleh dibilang itu menjadi guru apalah namanya, banyak hal, guru kehidupan saya itu Ahmad yang di Sidoarjo sana. Nah, tantangan dakwah di sana karena kan dai kurang, Ustaz. Dai kurang. Kalau di Jayapura ini terus terang banyak. Kalau maaf dari sisi dari sisi orang bilang maisanya kah apanya kah, kalau misalnya isi kalau habis pulang mengisi itu kan beda sekali di Jayapura itu orang banyak, kalau di sana itu ya kadang-kadang ya pulang kosong begitu. Tapi di sana tantangannya lebih memuaskan di sana, Ustaz, lebih memuaskan saya bergabung. Ini tadi saya ingat, saya bilang kalau ini ditanyakan, wah ini luar biasa ini. Pernah itu Ustaz, kita pernah di naik Johnson itu ke sana, hari Sabtu sore berangkat, pengajian malam, pulang jam 10 pagi. Di tengah jalan, pada jauh ini kalau di Fakfak sana ada pelosok sana sampai ke sana, terus naik perahu, sudah naik perahu lagi, jauh lagi. Nah, tapi sekarang sudah bagus karena beraspal, dulu belum beraspal bagus. Nah, sampai di situ di tengah jalan tuh macet. Padahal hari Minggu, hari Ahad itu kan di Fakfak itu pengajian PDM. Saya berusaha sedapat mungkin, saya tidak mau ketinggalan. Saya macam mau menangis di tengah jalan itu, ya Allah, kenapa ban motor kempes begini, padahal saya harus dapat pengajian sore-sore di kota. Itu antara lain. Jadi dakwah ya seperti itu. Kalau di Jayapura orang banyak. Ya, lebih banyak kita jadi sehingga fokusnya itu saya berpikir karena sudah banyak di wilayah mimbar itu, maka kita fokus ke sekolah kita. Nah, itulah di sekolah ini saya berpikir keras bagaimana caranya kita melakukan akselerasi dakwah di anak-anak sekolah kita. Maka kita kumpulkan, kita bangun mindset ini, bangun visi ini, kemudian kita sepakati misi-misi apa yang kita lakukan di sekolah. Karena di sekolah inilah yang menjadi tempat kita. Kadang-kadang kita berpikir jauh padahal di depan kita banyak. Saya kira begitu, Ustaz. Oke, Ustaz Abu, terakhir bagaimana caranya agar ini kan yang tadi saya bilang ya, pemirsanya itu banyak teman-teman mahasiswa, ada ibu-ibu, Aisyah. Pertanyaan, jadi mungkin ada closing statement dari Ustaz Abu. Bagaimana caranya tadi itu menjaga semangat itu dari kecil, terus sampai ke medan keilmuan, sampai ke dakwah, sampai implementasi itu semua gitu, dan Ustaz Abu tetap istiqomah gitu kan. Itu apa kuncinya? Itu tadi sebenarnya saya memang aslinya begitu. Saya tidak punya, pokoknya mengalir begitu saja, senang membaca saja, suka membaca saja, selalu merasa kurang, dan mungkin kalau kita mau pinjam istilah setiap orang yang saya lihat itu, ini istilah saja Ustaz, setiap orang yang saya lihat itu saya rasakan ada kelebihan orang itu daripada saya, dan kepadanya saya harus belajar. Kira-kira seperti itu yang walaupun kemudian tidak bisa saya implementasikan, itu urusan lain, tetapi saya selalu melihat siapapun, kepada keluarga, kepada anak-anak, saya selalu bilang, lihat orang itu punya kelebihan, dan kita harus belajar dari orang itu. Saya kira itu yang selalu saya ini, jadi dengan kalau istilahnya tawadu itulah yang mengantarkan saya bisa bergaul kemana-mana dengan semua lapisan, dengan teman-teman yang lain. Kira begitu, Ustaz. Luar biasa ini, hari ini saya dapat
dapat pencerahan dari memang orang yang berdakwah di medan dakwah yang serius gitu ya. Karena memang kan juga daerah-daerah tadi, kebayang saya ketika ban motor pecah itu kan daerah saya kebetulan pernah ke Timika saat pernah ke Timika saja kan Freeport itu kan membangunnya luar biasa ya. Tapi masih ada sisi-sisi gelap yang saya pikir nih kalau ada apa-apa di tengah jalan bagaimana ya. Tapi ternyata antum tadi pernah punya pengalaman ban betus atau bocor gitu ya. Jadi pasti kan kendaraan berhenti gitu kan. Seperti itu. Dan tapi luar biasa bisa dijalani dengan ini semua dan akhirnya berproses gitu. Terakhir mengenai pertanyaan saya. Iya. Ada apa dengan aero? Kenapa antum masuk ke aero juga gitu? Itu juga susah dinalar itu, Ustaz. Jadi kan begini ceritanya, gabung dengan siapa? Kalau tidak salah di jaringan penggerak Sekolah Muhammadiyah, JPSM ya. JPSM. Itu oleh ibu guru yang di apa namanya, di Sorong, Ibu Nurfin Ya, Sorong. Nurfin, betul. Ya, Ibu Nurfin itu mungkin juga membidik saya, katakanlah membidik. Karena sebelum itu kan kita panggilnya Cak Rudi. Iya. Cak Rudi ini tiba-tiba memposting buku ke saya, salah satu diantaranya adalah The Ethos of Sakura, kan begitu kan kira-kira? Betul. Oh, salah satu item yang ini kan saya berusaha menginternalisasikan diri dengan buku itu. Salah satu diantaranya adalah saya baca waktu itu menunggu itu bisa diubah dengan emas kalau diisi, menjadi emas kalau diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Lalu ketika itu kita baru merayakan lah istilahnya kemenangan Fahmil Quran SMP Muhammadiyah. Ya waktu itu kemenangan Fahmil Quran, walaupun sampai ke tingkat provinsi saja, tidak sampai lolos ke nasional, tapi tidak apa-apa. Jadi waktu penutupan itu acara kan lama, Ustaz. Acara baru dimulai lama. Nah, anak-anak kami yang kalah di Fahmil Quran itu, saya tidak mau dia hanyut larut dengan kekalahannya. Jadi saya tantang, ayo tulis pengalaman dalam bentuk cerita pendek, pengalaman waktu latihan di sekolah, pengalaman waktu semalam di hotel, bagaimana suka duka ketika kamu bertanding, ayo ceritakan kembali di sini biar Pak Guru tahu. Nah, saya janjian tulisannya itu dikumpulkan di tempat acara penutupan itu. Acara lama sekali, saya koreksi di situ, saya memberikan penilaian, kan membentuk tim penilai daripada tulisan pendek mereka itu. Saya bentuk tim. Nah, saya nilai sendiri di situ. Saya buang di Facebook. Menunggu bisa berubah menjadi emas kalau diisi dengan hal sambil itu kalau diisi dengan hal yang bermanfaat, dengan melakukan koreksi menilai hasil cerita pendek daripada anak-anak. Nah, ternyata itu disorot oleh Ibu Nurfin dan saya diajak bergabung ke aero. Kira-kira seperti itu. Nah, saya terus terang seperti itulah. Nah, lagi dan lagi itu macam hamba ini tertuntun ke arah untuk mendekat kepadanya, seperti itu. selalu saya bersyukur itu. Saya selalu bersyukur itu. Iya. Iya, Ustaz. Baik, Ustaz Abu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas klarifikasinya. Ini mungkin mudah-mudahan nanti setelah nonton YouTube ini teman-teman yang bertanya-tanya benar nggak namanya Abu Nawas itu bisa terjawab semua dan bisa lebih kenal dengan Ustaz Abu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf karena telah mengganggu waktu kerjanya, waktu bertugasnya. Tetap sehat, tetap berkarya dan selalu membuat orang bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.